Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi? Semoga dalam kondisi sehat dan kondisi cerdas selalu ya. Untuk pertemuan kali ini di bab keempat kita akan belajar tentang bagaimana mengatur paragraf dan bagaimana juga memberi paragraf berbulir atau lebih dikenal dengan bullet and numbering. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ya, mengatur paragraf. Ya, paragraf diatur agar terlihat kerapian sesuai yang kita inginkan. Dan jenis paragraf ini biasa didapatkan di menu formatting. Ya, kita ada mengenal 4 jenis perataan. Yang pertama ada link left yang ada di sini. Ya, ini untuk perataan kiri, ditunjukkan oleh ikon seperti ini. Jadi siswa harus menandai kalau perataan kiri di sini kirinya lebih rata dan kanannya terlihat panjang dan pendek. Untuk perataan berikutnya itu rata tengah atau center. Perataan tengah atau center dan ditunjukkan oleh ikon seperti ini. Kemudian ada link right. Link right itu rata kanan dan juga siswa harus melihat bagaimana bentuk ikon dari rata kanan. Dan terakhir ada perataan kiri dan kanan atau perataan yang memang kiri dan kanannya rapi. Ya, cara mengatur paragraf. Yang pertama, blok kata atau paragraf yang akan diatur perataan. Untuk minggu lalu kita belajar bagaimana memblok atau menseleksi paragraf. Jadi sekarang hal tersebut kita aplikasikan untuk bagaimana cara mengatur paragraf. Kemudian klik ikon perataan, bagaimana mengatur rata tengah pada teks. Harus mengambil ikon rata tengah. Kemudian 3, dengan cara yang sama lakukan perataan teks pada paragraf ya. Siswa di sini bisa melihat contoh ya, seperti pengarang dunia. Ini menggunakan perataan tengah agar tulisannya berada ke tengah. Sedangkan untuk paragraf pertama menggunakan perataan rata kiri kanan sehingga tulisan terlihat rapi baik kiri dan kanannya. Kemudian untuk paragraf kedua di sini menggunakan rata kanan sehingga kanannya yang terlihat rapi sedangkan kirinya terlihat tidak rapi. Dan yang terakhir ada perataan kiri. Ya, kebalikan dari perataan kanan. Di sini rata kiri lebih terlihat rata daripada kanan. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat atau mengatur paragraf. Baik, untuk menggunakan perataan kalimat pada Microsoft Word, siswa di sini untuk pertemuan sebelumnya telah mempelajari bagaimana cara memblok tulisan. Siswa dapat klik di awal atau boleh juga di akhir, kemudian klik mouse sambil ditahan, ya, seperti ini, sehingga tulisan yang ingin kita pilih ini ikut terblok atau terselection. Boleh dilakukan berulang kali sampai lancar. Berikutnya, setelah selesai diblok, siswa dapat melihat di bagian toolbar ya, khusus di tab paragraf. Di sini ada beberapa pilihan untuk perataan kalimat. Yang pertama kita kenal sama link left atau rata kiri. Di sini bisa juga menggunakan shortcut key atau kunci keyboard yaitu Ctrl L. Berikutnya yaitu rata tengah atau Ctrl E. Ya, di sini untuk membuat paragraf atau untuk membuat tulisan berada di tengah atau perataan tengah. Kemudian di sini ada link right atau rata kanan supaya paragraf berada di posisi kanan atau rata kanan. Dan yang terakhir di sini ada justify atau rata kiri kanan supaya tulisan terkesan rata kiri kanan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, siswa memblok atau menselect tulisan yang ingin dibuat rata kiri kanan. Bapak memblok 3 paragraf sekaligus. Kemudian Bapak menekan rata kiri. Ya, di sini terlihat tulisannya langsung berada pada rata kiri, tapi kanannya tidak rata. Ya, di sini menggunakan link left. Oke, kita coba untuk perataan tengah. Ya, tulisan berada di posisi tengah atau perataan tengah. Terlihat di sini
baik kiri dan kanannya tidak rata. Baik, keperataan berikutnya yaitu rata kanan. Kita coba menekan icon atau gambar perataan kanan. Ya, jadi tulisan yang kita seleksi atau yang kita blok ini rata kanan, kanannya rapi tapi kirinya tidak rapi, ya. Dan yang terakhir kita mencoba mengambil paragraf rata kiri kanan atau justify. Kita klik, ya, pilih justify seperti ini sehingga tulisan terkesan rapi. Seperti ini bagaimana cara meratakan kalimat pada aplikasi Microsoft Word. Dua, untuk membuat paragraf berbutir, ya. Di sini bagaimana memberi pernomoran dengan menggunakan numbering maupun menggunakan simbol atau bullet. Ya, hal yang pertama yang harus dilakukan di sini, ketikkan suatu kalimat dan akhiri dengan menekan tombol enter. Ya, di sini contoh yang akan kita buat yaitu nama-nama benua, ya. Jadi siswa harus mengetahui nama benua apa saja. Kalau memang agak sulit bisa diganti dengan nama-nama buah atau mungkin nama-nama daerah atau nama suku atau yang lainnya. Berikutnya, klik icon numbering, ya. Di sini terlihat icon 1 2 3, nanti akan terlihat di saat kita mempraktekannya. Untuk membuat pernomoran pada teks sehingga muncul nomor 1. Jadi kita akan menggunakan dua cara, yaitu secara simbol atau secara icon dan satu lagi secara pengetikan. Kemudian ketikkan teksnya, misalnya Amerika di sini, ya, Amerika, lalu akhiri dengan menekan tombol enter, maka secara otomatis akan muncul nomor berikutnya. Ya, langsung saja kita praktekkan. Baik, di sini siswa langsung kita di layar Microsoft Word, ya. Kita akan pelajari tadi tentang bagaimana membuat pernomoran atau bagaimana membuat paragraf berbutir, ya. Di sini siswa bisa melihat di tab paragraf terlihat ada dua icon. Yang pertama di sini bullet, yaitu membuat butir tapi menggunakan simbol. Dan satunya lagi yaitu numbering, yaitu menggunakan butir menggunakan angka dan abjad yang ada di sini. Ini contohnya untuk numbering dan yang ini contohnya untuk bullet. Jadi sangat banyak simbol-simbol yang kita gunakan untuk menggantikan pernomoran. Oke, langsung saja kita mempraktekannya. Bapak di sini akan mengetik nama-nama benua, ya, nama benua, ya, seperti ini. Kemudian Bapak meng-enter ke bawah. Setelah Bapak enter, cara yang pertama yaitu cara dengan menggunakan icon. Itu setelah Bapak meng-enter, Bapak mengklik icon numbering. Bapak klik, kemudian Bapak tinggal memilih numbering seperti apa yang akan Bapak gunakan. Jadi sebagai contoh, Bapak akan menggunakan numbering pernomoran angka 1, 2, dan 3. Contohnya seperti ini. Kita klik. Setelah itu Bapak tinggal mengetik nama benua Amerika misalnya, ya. Kemudian langsung di enter agar, ya, pernomoran berikutnya atau pernomoran otomatis terlihat. Berikutnya mungkin ada Asia, ya, benua Asia. Kemudian ada benua Afrika, ya, kemudian ada benua Eropa seperti ini. Ini contoh untuk bagaimana membuat pernomoran menggunakan numbering. Baik, itu cara yang pertama yang Bapak gunakan, yaitu secara mengambil icon yang berada di tab paragraf. Kemudian cara yang kedua, ya, contoh seperti ini. Di sini Bapak akan coba dengan contoh nama-nama buah mungkin, ya, seperti ini. Kemudian Bapak enter ke bawah, klik, ya, ketik satu, ingat, ikutin langkahnya, ya. Ketik satu, kemudian beri titik, dan jangan lupa setelah itu spasi, ya. Siswa harus spasi sekali aja, dan langsung posisinya seolah-olah agak menjorok ke depan atau agak masuk ke depan, ya. Kemudian siswa tinggal mengetik
Contoh yang pertama buah mangga. Ya, seperti ini. Langsung di enter. Jadi secara otomatis bisa digunakan. Dan lain-lain ya. Jadi caranya yaitu ketik satu, kemudian tekan tombol titik, setelah itu spasi, baru diketik kata-kata yang kita inginkan ya. Jadi itu cara yang kedua, bagaimana membuat pernomoran secara numbering. Oke, baik, berikutnya sekarang bagaimana membuat pernomoran dengan menggunakan icon bullet ya. Jadi caranya sebenarnya sama, cuma icon yang kita klik atau yang kita pilih yaitu icon yang berada di samping dari numbering tadi ya. Jadi langsung saja kita mempraktekannya. Ya, di sini terlihat ya, bullet itu berada di samping dari numbering. Jadi bullet adalah penomoran tapi menggunakan simbol-simbol. Contoh simbol seperti ini. Ya. Dan masih sangat banyak lagi simbol-simbol yang lain ya. Masih sangat banyak simbol apabila memang kita inginkan simbol-simbol yang lain. Oke, langsung saja kita praktekkan. Contoh masih contoh-contoh yang sama ya. Jadi nama-nama benua. Ya, seperti ini Bapak sudah mengetik, kemudian Bapak enter sekali ya. Jadi caranya yang pertama, titik sisip berada di posisi di bawah kata nama-nama benua. Setelah itu klik tanda panah yang mengarah ke bawah yang ada di sini. Klik kemudian pilih icon yang mana yang ingin digunakan. Di sini ada bulatan hitam, kemudian ada juga tanda centang, kemudian ada beberapa pilihan yang lain. Jadi Bapak ambil contoh yang ini saja ya. Oke, kita klik ya. Oke, langsung Bapak mengetik yang pertama ada benua Amerika. Setelah itu enter. Kemudian ada Eropa, kemudian ada Asia, kemudian ada Afrika. Oke, seperti ini bagaimana cara membuat paragraf berbutir atau bullet and numbering. Baik, untuk rangkuman hari ini yang kita pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, untuk merapikan teks kamu dapat menggunakan icon alignment ya, alignment atau perataan kalimat. Kemudian yang kedua ada icon link left digunakan untuk perataan kiri. Siswa dapat melihat bentuk gambar ikonnya. Kemudian icon center digunakan untuk perataan tengah. Kemudian ada icon link right digunakan untuk perataan kanan. Dan yang terakhir ada icon justify untuk digunakan untuk perataan kiri dan kanan. Untuk memberikan penomoran angka pada paragraf, kamu dapat menggunakan icon numbering ya, bisa dicontohkan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ABC atau seterusnya, atau I kecil, I2 kecil, I3 kecil dan seterusnya. Itu masuk ke dalam icon numbering. Kemudian untuk memberikan penomoran simbol pada paragraf, kamu dapat menggunakan icon bullet ya, atau menggunakan simbol-simbol yang kamu sukai. Ya, di sini untuk supaya siswa lebih memahami, siswa dapat mengerjakan soal latihan bab 4 ya di buku Teknologi Informasi dan Komunikasi halaman 43 sampai dengan halaman 44. Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi. Jawaharlal Nehru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.